Halo guys, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Dan selamat datang kembali di channelku, Nireka Artamivira. Kali ini kayak yang aku bilang di video sebelumnya, aku bakalan adain sesi Q&A alias tanya jawab dengan kalian. Pertanyaan-pertanyaan ini aku dapatkan dari komentar kalian di video giveaway-ku beberapa waktu yang lalu. Sebenarnya, pertanyaannya itu kalau nggak salah ada ratusan teman-teman. Tapi aku pilah-pilah lagi sampai aku nemu pertanyaan-pertanyaan yang menurut aku pas, nggak terlalu pribadi dan aku juga nggak keberatan untuk ngejawabnya. Oh iya teman-teman, sebelumnya aku mohon maaf karena aku nggak jadi giveaway 5 DL. Tapi aku bakalan giveaway 6 DL di video kali ini. Jadi kemarin aku lihat-lihat ternyata banyak juga ya pertanyaan yang bagus-bagus. Aku sampai bingung mau milih yang mana untuk aku kasih hadiah dan juga aku jawab. Nah, dari ratusan pertanyaan yang udah kalian ajuin, aku akhirnya milih 15 pertanyaan. 10 diantaranya adalah pertanyaan yang lumayan berbobot dan masing-masing orang aku hadiahi 50 WL. 5 diantaranya adalah pertanyaan yang lumayan simpel dan setiap orangnya aku hadiahi 20 WL. Jadi totalnya aku giveaway 6 DL di video ini teman-teman. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke videonya teman-teman. Let's go! Pertanyaan pertama, Bang, awal nge-YouTube terinspirasi dari siapa sih? Dan kenapa konten YouTube-nya itu game Growtopia? Kenapa nggak game-game lainnya, Bang? Awal aku mulai bikin video tuh terinspirasi dari mana ya? Aku mulai YouTube tuh emang karena kemauanku sendiri aja sih. Dan kalau dibilang inspirasinya dari siapa, ya banyak sih YouTuber-YouTuber yang udah mulai lebih dulu dari aku. Dan aku pengen aja nyoba dan ternyata bisa dan aku lanjutin sampai sekarang. Kalau untuk kontenku kenapa isinya GT doang nggak game lain? Karena yang paling aku sering mainin, paling aku paham dan ngerti ya Growtopia teman-teman. Sebenarnya aku juga suka game-game lainnya kayak misalnya Minecraft, PUBG, dan COC. Tapi kayaknya aku nggak bakal mainin game-game itu untuk saat ini. Karena Minecraft dan PUBG itu lumayan berat, apalagi kalau sambil record. Dan itu bakalan nyiksa banget untuk HP ku. Mungkin yang paling potensial untuk aku mainin sih Minecraft teman-teman. Soalnya aku lumayan paham gamenya dan aku juga suka banget sama gamenya. Tapi kayaknya aku baru akan mainin kalau semisal nanti aku udah bisa rakit PC teman-teman. Ya karena tadi kalau misal aku mainin dan sekaligus record di HP bakalan berat banget dan pastinya bakalan mengganggu. Oke, next pertanyaan kedua. Bang, awal abang nge-YouTube itu gimana sih? Apakah berjalan sesuai rencana dan lancar atau bagaimana? Alhamdulillah, puji Tuhan, 1-2 minggu pertama nggak ada yang subscribe kecuali teman-temanku doang. Tapi setelah itu, aku belajar dan belajar lagi, ya jujur aja sih. Soalnya pas pertama upload itu aku belum berpengalaman sama sekali, jadi ya wajar lah kalau yang nonton itu sepi dan juga yang subscribe nggak ada. Pertama kali aku buat video itu, aku ingat banget kesalahan fatalku, yaitu aku terlalu banyak pakai lapisan di videoku. Jadinya pas selesai editing dan videonya mau dirender, videonya itu berat banget teman-teman. Alhasil, biar HP ku kuat, resolusi videonya itu harus diburikin. Dan seiring waktu, aku belajar dan belajar lagi gimana sih caranya biar kualitas videonya itu bagus, tapi juga enteng untuk dirender. Dan ya, ginilah hasilnya, yang awalnya videoku cuma bisa resolusi 360p, sekarang udah bisa 720p. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Bang, abang punya teman ganteng, perkasa, gagah, berani, dermawan, ikhlas, tinggi, berotot, suka lingkungan, larinya cepat, lompatnya tinggi, dan punya impian bikin pabrik jagung nggak bang? Canda bang, kenapa abang bisa sekaya itu di Growtopia? Apakah dulu abang sering ke scam? Kalau sering, jelaskan alasan dan berikan contoh. Oke, dari tulisannya sih kayaknya ini orang kerjanya jadi badut ya teman-teman. Oke, aku akan coba jawab inti pertanyaannya. Kenapa sih aku bisa sekaya ini yang padahal aku sendiri merasa nggak terlalu kaya-kaya amat sih ya? Dan aku sering ke scam nggak sih? Aku sih dulu pas masih bocil, pikirannya nggak sematang sekarang ya. Dan juga pengalamannya belum banyak. Ya bisa dibilang lumayan sering kena scam sih ya teman-teman. Kayak misal aja, terlalu buru-buru accept trade tanpa meriksa lagi, terus juga terlalu cepat percaya sama orang lain, dan scam-scam yang lainnya lah. Intinya sih yang paling sering itu 2 scam itu ya teman-teman. Untuk total berapa duit yang hilang karena kena scam, jujur aku nggak pernah ngitungin sih. Ya intinya yang sudah terjadi ya sudahlah. Kalau ditanya gimana sih caranya aku bisa sebesar ini di GT, mungkin karena aku mulai bisa memahami apa aja yang aku harus lakukan di GT ya teman-teman. Kayak misal aja, aku punya modal segini nih, dan aku mau coba master item A. Nah, itu aku hitung-hitung dulu deh, kira-kira profit apa enggak. Kalau worth it ya aku gas, kalau enggak ya enggak jadi teman-teman. Intinya, pintar-pintar aja lah kalian ngeliat peluang profitan teman-teman. Lanjut ke pertanyaan keempat. Bang, abang pernah berada dalam posisi malas atau bosan saat main GT nggak?
Dan solusinya saat bosan atau malas dalam main GT tapi nggak pengen quit itu gimana sih bang? Pastinya kalau setiap orang yang main game itu rata-rata pernah lah merasa bosan. Apalagi kalau GT. Itu kan biasanya orang-orang pada fokus profitan doang ya. Dan kadang bosan aja gitu, mau lanjut atau enggak. Akhirnya ada yang rehat dulu lah ataupun malah quit. Kalau solusinya sih saran dari aku. Kalau kalian emang lagi bosan ya nggak usah dipaksa teman-teman. Rehat aja dulu dari Growtopia ya kan. Ya ngapain gitu kayak main game lain atau nonton anime, drakor atau film mungkin. Intinya sih kalau aku pribadi, pas aku lagi bosen ya nggak usah mainan GT dulu. Dan biasanya sih setelah beberapa lama pasti ada aja rasa kangen buat main GT lagi. Terus akhirnya mainan lagi deh. Intinya sih kalau lagi bosen ya lakuin aja hal yang lain dulu. Hitung-hitung liburan dari main GT lah. Next, pertanyaan kelima. Bang capek nggak sih rajin bikin video profitan? Abang bikin channel profitan itu berawal dari iseng atau emang udah ada niatan dari awal? Kalau dibilang capek sih nggak terlalu teman-teman. Tapi kalau dibilang jenuh pas lagi editing dan semacamnya, sering sih. Soalnya kadang pas lagi bikin video itu, aku bisa dekam seharian cuma di kamar teman-teman. Kalau baterai habis, kadang aku udah nggak mood lagi tuh mau ngapa-ngapain. Dan akhirnya tiduran aja di kamar sambil nunggu baterai full lagi. Kalau untuk awal bikin channel ini sih, aku udah ada rencana dari awal corona sebenarnya teman-teman. Awal corona itu aku cuma punya 15 DL kalau nggak salah. Dan di situ aku coba kembangin dan di pertengahan jalan aku mikir, oke deh, nanti kalau aku misalkan udah lumayan mapan, aku bakalan bikin channel YouTube. Ya lumayan lah, mungkin ada yang menonton. Dan beginilah hasilnya teman-teman. Next, pertanyaan ke-6. Bang pernah ngerasain punya teman mabar nggak? Menguli bersama, mencari profitan bersama, main mini game bersama. Kalau pernah, gimana sih rasanya? Apakah itu menyenangkan? Pastinya pernah teman-teman, dan lumayan menyenangkan sih ya. Dulu tuh awal aku main kayaknya pas SD kelas 4 atau 5 gitu. Dan sekelas tuh yang main GT lumayan rame, ada sekitar 5 lebih orang. Dan seru aja gitu bisa main sama teman-teman di luar sekolah, ya walaupun cuma lewat GT sih ya. Dulu bisa dibilang lebih sering mainnya sih daripada profitannya. Dan dulu, kadang tuh teman-teman aku pada teman makan temen. Jadi ada aja tuh yang nge-scam temennya sendirilah dan semacamnya. Pokoknya kacau lah. Dan sekarang temanku yang masih main GT tuh kayaknya tinggal 1 atau 2 gitu. Yang teman asli yang benar-benar aku kenal. Intinya sih dulu seru banget lah pas masih banyak teman-teman. Bisa ngobrol dan main-main bareng ya walaupun nggak punya WL dan nggak tahu cara profitan sih. Lanjut ke pertanyaan ke-7. Awal mula nge-YouTube terinspirasi dari siapa sih bang? Dan kenapa kontennya itu Growtopia? Ada niatan facecam atau room tour nggak bang? Kendala apa yang abang sering alami saat mulai nge-YouTube? Oke, aku akan coba jawab pertanyaan yang belum aku jawab. Aku sih belum ada niatan untuk facecam apalagi room tour teman-teman. Karena alasan privasi dan juga kayaknya nggak mungkin kalau aku mau pakai facecam kalau recordnya pakai HP. Ya masa mau pakai 2 HP gitu kan? Satu ngerekam layar, satu ngerekam mukaku. Kan lumayan ribet teman-teman. Kalau ada PC sih mending, enak bisa pakai webcam gitu kan. Untuk kendala yang sering aku alami pas nge-YouTube sih, awal-awal ya itu tadi, aku belum tahu cara ngedit video yang bener. Dan juga yang paling ribet sih ngatur waktunya teman-teman. Kan kemarin lagi sering-seringnya tuh masuk sekolah, dan aku sepulang sekolah tuh biasanya istirahat bentar. Terus aku baru mulai buat video sorenya atau malamnya. Dan juga kadang suka bentrok sih sama tugas-tugas sekolah, jadi ya ribet lah intinya. Tapi untungnya sekarang udah liburan sekolah, jadinya aku bisa lebih nyantai teman-teman. Lanjut ke pertanyaan ke-8. Arti dari Grow ID Abang itu apa sih? Oke, dari sekian banyak yang nanya, cuma dia nih yang nanya arti dari namaku. Jadi Nirleka Artamivera itu sebenarnya bukan nama asliku teman-teman. Nirleka Artamivera itu nama buatanku sendiri. Nirleka itu berasal dari bahasa Sanskerta. Nir artinya tidak atau tidak ada, leka artinya tulisan. Nirleka artinya tidak ada tulisan atau tidak tertulis. Artamivera itu sebenarnya dari 2 kata. Arta itu kalau nggak salah bahasa Jawa teman-teman, artinya itu kesempurnaan. Dan Mevira itu kalau nggak salah bahasa Yunani, artinya kebahagiaan. Jadi Artamivera itu kesempurnaan kebahagiaan. Kalau disatukan, Nirleka Artamivera itu artinya kesempurnaan kebahagiaan yang tidak tertulis. Loh, maksudnya itu gimana bang? Jadi aku ingin karirku dan juga hidupku itu mencapai kebahagiaan yang sempurna. Dan saking sempurnanya kebahagiaanku, sampai-sampai tidak ada tulisan yang bisa mendeskripsikannya. Jadi intinya, Nirleka Artamivera itu doa dari aku, supaya hidupku bisa mendapatkan kebahagiaan yang sempurna dan tidak cukup jika kebahagiaan itu cuma dideskripsikan dengan tulisan. Lanjut ke pertanyaan ke-9. Apa yang ingin abang capai di umur sekarang ini? Pertanyaan cukup dewasa ya sebenarnya. Di umurku yang sekarang ini, lebih tepatnya 17 tahun kurang sebulan ya, karena aku itu lahir di bulan Juli. Untuk channelku, targetnya sih bisa berkembang dan bisa mencapai 10.000 subscriber sebelum akhir tahun. Dan aku pengen bisa setidaknya itu ngasilin uang sendiri teman-teman, walaupun sedikit demi sedikit sih.
Dan niatnya, kalau udah kekumpul, bisa buat ngerakit PC dan juga ngebantu orang tua. Soalnya PC itu udah pasti bakalan ngebantu banget sih, apalagi buat konten. Kalau pakai HP kan terbatas ya, karena harus bolak-balik ngecharge. Dan kalau ada PC kan aku juga bisa mulai live streaming teman-teman. Jujur kalau aku live streaming pakai HP aku nggak berani, karena HP ku itu buat record 10 menitan aja udah lumayan panas. Apalagi kalau live streaming ya kan, nggak kebayang panasnya bakalan kayak apa. Lanjut ke pertanyaan ke-10. Oke, yang satu ini pakai bahasa Inggris ya. Aku bakalan coba jawab pakai bahasa Inggris juga deh. Bagi kalian yang nggak ngerti, coba aktifin aja subtitle bahasa Indonesia di YouTube kalian. Oke, ini dia. Congratulations for hitting 1000 subscriber. That's a really good start on growing more and I know you will hit more soon. Q&A. What's the difference of Growtopia from the first time you start playing and now? From my own experience and in my opinion, the game updates is actually getting good, but the community is getting bad. Back in 2015, the first time ever I played Growtopia, the community is quite friendly. I mean, I cannot deny that there are several toxic players in that point of time, but most of the players are very kind and friendly. Also, there are almost zero bots in the server in that point of time. But nowadays, you can find bots easily in every buy plus word and many other famous words. And also, most of the time, whenever I try to socialize with other players, sometimes there are some troublemaker that saying bad words for such an unnecessary things. I think I prefer the old Growtopia community because they are lesser toxic player and annoying people. But I also prefer the present Growtopia features and updates, even though Ubisoft cannot do much on fixing bots and server issues. That's it for me. Oke, dari 10 pertanyaan tadi, masing-masing orang akan mendapatkan hadiah 50 WL. Sekarang kita lanjut ke 5 pertanyaan tambahan, yang sebenarnya simple tapi pengen aja aku jawab. Dan di 5 pertanyaan selanjutnya, masing-masing orang aku akan kasih hadiah 20 WL. Pertanyaan pertama, Bang, misal kalau akun GTA Abang kena ban tanpa alasan dan dituduh auto, lalu pihak Ubisoft udah tutup kuping, nanti Abang mau ngapain? Kalau aku keban dan udah nggak bisa ditolong lagi, ya ganti game aja lah teman-teman. Kenapa nggak jadi legal aja bang? Ya ngapain lagi sih mainin game yang udah nggak nganggep kita? Ibaratnya itu udah kayak ngejilat ludah sendiri, udah keluar-keluar ngambek sama pihak GT tapi masih aja dimainin. Lanjut ke pertanyaan kedua. Bang, kenapa lebih pilih bikin video profitan daripada yang lain-lain seperti gacha, trolling, dan kedepannya bakal ada konten kayak gitu nggak? Atau tetap stay di konten profitan? Kedepannya sih aku ada niatan untuk bikin video di luar profitan, tapi video yang kayak gitu tuh biar banyak yang nonton, aku harus pintar-pintar ngomong cepat dan juga spontan. Dan untuk sekarang sih aku belum bisa teman-teman, ya mungkin next time lah ya kapan-kapan. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Abang selain main Growtopia, kerjaan di real life apa aja? Kerjaanku di dunia nyata ya sama aja sih kayak anak 17 tahunan biasanya. Cuman kalau aku lebih sering di rumah. Dan di rumah itu paling ya bantu nyuci atau jemurin teman-teman. Dan palingan sesekali keluar buat olahraga. Ya nggak ada yang terlalu spesial sih ya. Lanjut ke pertanyaan keempat. Bang, lu main GT udah berapa lama dan lu main GT di HP atau di PC? Dan setiap kali lu ngebuat video, waktu yang lu butuhin tuh sekitar berapa jam? Gue udah main GT itu sekitar 7 tahunan mungkin, dan gue selalu pakai HP, ya karena tadi udah gue jelasin kalau gue itu nggak punya PC. Dan kalau ngebuat video itu biasanya butuh sekitar 2-3 hari per videonya, sesuai dari isi videonya sih. Dan kalau untuk editing ya paling makan waktu sekitar 3-6 jam per videonya. Lanjut ke pertanyaan pamungkas alias terakhir. Bang, kenapa set lu warna pink? Ya karena gue suka aja warna pink sih ya. Akhir-akhir ini gue suka aja gitu perpaduan warna merah sama biru alias warna pink dan juga ungu. Kelihatannya lucu aja dan enak aja dilihatnya sih. Bang, bukannya pink itu identik dengan perempuan ya? Kata siapa bro? Malahan awalnya itu pink identik dengan pria. Dan menurut aku seharusnya nggak ada larangan dan juga nggak ada batasan warna-warna apa aja yang boleh dipakai untuk satu gender tertentu. Karena pada dasarnya warna itu sifatnya universal, bisa digunakan dan disukai oleh siapapun yang menghendaki. Oke, itu dia pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian ajukan dan juga udah aku pilih dari yang tadinya ratusan komentar cuman jadi 15 pertanyaan aja. Aku berterima kasih banget sama kalian yang udah antusias mau mengikuti giveaway aku dan juga nggak kerasa channelku udah mencapai 2000 subscriber. Aku pengen ngucapin terima kasih banyak atas support kalian. Pastinya tanpa kalian aku nggak bisa berkembang secepat ini. Aku udah nggak tahu mau ngomong apa lagi buat ngucapin terima kasihku dan juga rasa senangku kepada kalian. Walaupun terkadang ada aja haters yang berkomentar dengan bahasa yang kurang enak, tapi lebih banyak lagi komentar positif dari kalian. Dan itulah yang membuat aku terus maju tanpa memikirkan perkataan negatif orang lain.
Oke, mungkin gitu aja untuk video kali ini. Oh iya teman-teman, channel aku sebenarnya itu udah dimonetisasi. Dan kayak yang aku bilang kemarin, kalau misalkan channel aku udah dimonetisasi, aku bakalan adain giveaway 5D lagi. Tapi, karena menurut aku kedekatan kalau aku langsung mulai giveaway-nya, aku bakalan adain giveaway-nya itu sekitar 1 bulanan lagi. Ya, untuk memberi jarak lah antara giveaway yang satu dengan giveaway yang lain. Biar orang-orang gak nyangka kalau aku dapat subscriber banyak itu cuma karena giveaway-nya doang. Oke, sekian dulu dari aku. Jangan lupa untuk jaga kesehatan. Goodbye and see you next time.